Kita jumpa kembali dalam program televisi Yepta Blessing Center. Saya Pendeta Joy Marolop Simanunglang dari Batam, Indonesia, akan menyertai Anda beberapa menit di masa yang akan datang. Saya percaya Anda adalah orang yang teristimewa dari antara orang yang teristimewa yang telah dipilih oleh Tuhan untuk mengikuti program ini, untuk diberkati dan menjadi berkat dalam kehidupan ini. Para pemirsa televisi Yepta Blessing Center dimanapun Anda berada pada saat ini, saya mau menyampaikan dalam volume yang ke-29 ini dengan judul seperti biasanya, sambungan dari volume-volume sebelumnya, rahasia kebahagiaan yang sejati dengan tema pikiran yang positif atau pikiran Kristus. Volume yang ke-29 ini saya ulangi dengan tema pikiran positif atau pikiran Kristus. Namun sebelum saya mau menyampaikan lebih lanjut lagi bagaimana tentang pembahasan sharing kita yang istimewa pada saat ini, saya selalu menyampaikan berita yang paling hebat di alam semesta ini. Berita apa itu? Beritanya adalah demikian, bahwasanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini telah datang menjadi manusia, diam di antara manusia. Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia datang di muka bumi menjadi manusia dan mengerti setiap persoalan manusia. Kemudian dia berkata apa lagi? Walaupun dosamu merah seperti krimiji, maka akan putih seperti salju jikalau engkau datang bertobat kepada aku. Artinya Yesus berkata, jikalau engkau sungguh-sungguh bertobat, sempurna dosamu akan aku ampuni. Jadilah padamu sebagaimana imanmu. Itu janji daripada Tuhan Yesus. Apalagi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Dia sampaikan demikian, datanglah kepadaku yang berbeban berat dan yang letih dan yang lesu, aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Artinya apapun saat ini masalah-masalahmu, apapun saat ini yang engkau hadapi, yang menurut manusia masalahmu itu mustahil, bagi Tuhan Yesus tidak ada mustahil. Yesus adalah jawaban atas masalahmu. Apalagi disampaikannya demikian, oleh bilur-bilurku di atas kayu salib, yang telah kutanggung di atas kayu salib, semua penyakit, semua kutuk yang dibuat oleh iblis yang tidak bisa diselesaikan oleh apapun di alam semesta, aku Yesus telah menyelesaikannya. Maka segala sakit penyakit dan kutuk-kutuk akan dibebaskan, akan disembuhkan dengan sempurna jikalau engkau percaya kepada kuasa bilur-bilur itu. Jadilah padamu sebagaimana imanmu. Yang terakhir, apalagi ini berita yang paling hebat di alam semesta ini. Berita apa itu? Demikian beritanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa atau masuk dalam kerajaan surga tanpa melalui aku. Yesus berkata, jikalau engkau percaya kepada aku, maka aku adalah jalan, kunci untuk kepastian masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Artinya, jikalau engkau percaya kepada Yesus, engkau pasti diselamatkan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang mengikuti dan yang merindukan program ini, yang sudah sangat memberkati banyak orang dimanapun program ini ditayangkan. Ada sebuah kisah dalam kehidupan ini, pengalaman saya beberapa waktu yang lalu. Pengalaman apa itu? Mungkin Anda bertanya. Pengalamannya demikian. Dalam beberapa tahun yang lalu saya melayani seorang preman pengedar sabu-sabu, dan dia adalah penikmat sabu-sabu. Hidupnya rusak, berpikirnya rusak, semua telah rusak. Yang tidak perlu rusak pun telah rusak. Mengapa? Pikirannya telah rusak. Orang ini rusak. Kenapa? Pemikirannya telah rusak. Maka dia berkata-kata rusak, bertindak rusak, berperilaku rusak, semua rusak. Keluarganya rusak. Akhirnya setelah dia bertobat, percaya, lahir baru dalam pelayanan saya mengajarkan dia untuk pikiran yang positif, pikiran Kristus. Saya ajari dia memulai mengerti siapa dirinya. Dirinya adalah anak Allah. Dia sudah mengerti tujuan hidup yang benar dalam kehidupan ini. Tujuannya adalah untuk bersaksi selama dia hidup, dan setelah mati pasti mati masuk surga. Dia sudah mengenal siapa Tuhan yang benar, namanya Yesus. Pelajaran yang kita seringkan ini saya ajarkan kepada dia.
menghitung hari, minggu, bulan, dan tahun, orang ini pun berubah. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Berkata-kata berubah, bertingkah laku berubah, semua telah berubah. Tidak perlu jadi malaikat, orang ini sudah berubah. Lalu orang tanya bagaimana dia telah berubah seperti ini. Dia berkata, Bapak Pendeta Joy telah mengajarkan aku berpikir yang positif, alias berpikir pikiran Kristus. Dan orang ini saya ajari mempunyai pikiran, mindset yang baru. Apa itu? Yesus berkata, berpikiran seperti pikiranku. Saya mengajarkan kepada dia Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, berubahlah cara berpikirmu. Orang ini pelan-pelan dilatih, lalu berubah dalam kehidupannya. Lalu saya ajarkan kepada dia Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Apa isinya? Pikirkanlah yang suci, yang mulia, yang manis, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, dan lain-lain seterusnya. Itu adalah pikiran Yesus. Kolose pasal 3 ayat 2 berkata, apa isinya? Pikirkanlah perkara yang di atas. Orang ini kemudian berlatih pelan-pelan, pelan-pelan. Singkat ceritanya, beberapa tahun kemudian orang ini berubah menjadi seorang pendeta, melayani dan punya gereja, dan dia adalah menjadi hamba Tuhan yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Tentu saja saya sebagai pendeta mengalami hati yang bersukacita. Mengapa? Buah-buah pelayanan saya berbuah. Saya mengajarkan dia pikiran yang positif, pikiran Kristus, maka dia berubah. Para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, tidak mungkin dalam kehidupan ini orang berbahagia, mendapatkan kebahagiaan yang sejati kalau pikirannya tetap pikiran yang lama. Apakah pikiran yang lama itu iri, dengki, kebencian, sihir, perseteruan, perzinahan, percabulan, hal-hal yang jahat? Itu adalah pikiran yang lama. Dan mustahil manusia di muka bumi ini akan berubah kalau tidak diubah oleh Roh Kudus. Preman ini diubah oleh Roh Kudus, pikirannya diubah oleh Roh Kudus, dia mau diubah oleh Tuhan, dan orang ini kemudian berubah. Dan saya percaya setiap Anda yang mengikuti program televisi Yefta Blessing Center ini akan meningkat levelnya, berpikiran yang lebih positif lagi, sehingga hasilnya, berkatnya, kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda dan saya meningkat lagi. Mengapa? Berpikiran menjadi lebih sempurna seperti pikiran Yesus, pikiran yang positif. Pikiran yang positif ini menentukan masa depan, ekonomi, keluarga, pelayanan, dan hal-hal yang lain. Kenapa? Ditentukan oleh pikiran Anda dan saya, pikiran positif. Maka 3 kunci dalam kehidupan ini bagaimana kita bisa mempunyai pikiran yang positif. Yang pertama adalah terima Yesus di dalam hatimu. Tetap selalu mengalami kelahiran kembali atau pertobatan. Preman ini mengalami pertobatan. Diterima Yesus yang mengubah hatinya, roh, jiwa, dan tubuhnya. Terima Yesus dalam hidupmu. Dan nomor 2, percayai firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau kita tidak mempercayai firman Tuhan kebenaran, bagaimana kita bisa berubah dalam berpikir? Sebab firman itu tadilah yang mengubah kita. Roma 12 ayat 2 itu mengubah kita. Filipi 4 ayat 8 itu mengubah kita. Kolose 3 ayat 2 itu mengubah kita. Firman itu yang mengubah roh, jiwa, tubuh kita, menyempurnakan kita. Firman itu lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun di muka bumi ini. Sangat tajam sekali. Oleh karena itu, dia akan memancung, membunuh, menghilangkan, menghancurkan setiap yang negatif dalam hidup kita. Ketika kita memberi hati kita, jiwa kita, pikiran kita, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka firman itu berkuasa membarui hidup kita menjadi seperti Yesus. Yang terakhir, bagaimana kita bisa berpikir yang positif? Perhatikan, andalkan kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah kekuatan kita, kesanggupan kita. Bukan kuat, bukan gagah. Preman ini kecanduan akan narkoba, hal-hal yang tidak baik dalam hidup ini, ikatan-ikatan daging, pikirannya dilepaskan, dibebaskan. Mengapa? Rohlah yang memberi hidup, memberi kekuatan. Bukan kuat, bukan gagah, rohku, kata Tuhan. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pikiran positif ini simpel saja, tidak terlalu sukar. 3 kunci tadi. Pertama, terima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat secara pribadi, mengalami pertobatan.
Nomor dua, apa? Terima firman sebagai kebenaran mutlak. Terakhir apa? Terima Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Rohlah yang mengubahkan Paulus bertobat menjadi rasul. Rohlah yang mengubahkan Petrus mengecut menjadi pemberani, dan lain-lain sebagainya. Kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan ini kita nikmati dalam bisnis, pelayanan, keluarga, studi. Dalam apa saja kita menjadi berkat untuk sesama manusia, berkenan buat Tuhan, berkenan untuk sesama manusia. Di mana kuncinya? Kuncinya adalah pikiran yang positif, alias pikiran Kristus. Di akhir program ini, saya mengajak para pemirsa yang belum menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, supaya menerima dengan tulus, dengan percaya, sehingga pikiran Anda diubahkan menjadi pikiran yang baru, pikiran yang berbahagia. Ikuti doa saya demikian, katakan demikian, doa yang sederhana ini. Tuhan Yesus, masuklah di dalam hatiku, masuklah di dalam hatiku, menjadi Tuhan, dan Rajaku, Ampunilah semua dosaku, oleh kuasa darahmu, Tuhan Yesus, tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu, di surga yang kekal. Suatu saat saya meninggal, namaku terdaftar di sana. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Selamat bagi Anda yang menerima Yesus, kekuatan pikiran positif itu, maka hidupmu akan diubahkan menjadi luar biasa. Jadilah padamu sebagaimana imanmu. Satu orang di muka bumi ini bertobat, ribuan malaikat bersukacita di surga. Itu adalah perkara yang paling hebat di alam semesta. Yang terakhir dalam program ini, saya akan berdoa bagi Anda yang mengalami sakit penyakit, masalah studi, bisnis, dan lain-lain. Sebab masih ada mujizat sampai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan berdoa jikalau Anda percaya. Angkat tangan kanan di atas seperti ini, taruh tangan kiri di dada. Kita bersepakat berdoa. Saya berdoa supaya engkau mengalami mujizat. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi orang-orang sakit, sembuhkan yang mengalami masalah studi, ekonomi, dan apa saja yang tidak terkatakan. Lawat dengan mujizat di dalam nama Yesus. Terima mujizat dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jikalau engkau percaya, jadilah padamu sebagaimana imanmu. Saya percaya mujizat masih ada, dan mujizat Tuhan itu tidak terbatas, sangat dahsyat dan luar biasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Akhirnya, saya Pendeta Joey Manulok Simanullang menyampaikan kepada Anda terima kasih sudah menyertai dengan setiap program televisi Yepta Blessing Center dari Batam, Indonesia. Kita jumpa kembali dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati Anda. Salam.